The Perfect Cressida. Akhirnya gue punya Cressida yang paling perfect. Buat gue ya, ini Cressida paling perfect. Ya, gue belum cerita banyak tentang Cressida hitam kemana sebenarnya. Di episode kali ini gue cerita, ya sebenarnya Cressida hitam udah gue jual. Dengan sangat menyesal. Saat itu gue tuh harus bangun garasi ini ya. Perpisahan, ini dokumentasi pribadi, tidak akan upload. Ya, sampai selamat tinggal Cressida, semoga dengan pemilik barunya berkah, dirawat. Bu, kamu perpisahan dulu nggak nih sama Cressida? Bye. Ih, Sedih banget. Bang, ini kan pribadi, vlog pribadi yang gua upload. Sedih ya? Sedangkan pada saat garasi ini dibangun, semua mobil gua lagi dibangun tuh. Dari mulai BMW hitam, terus Lexus LS 400, terus gue bener-bener kehilangan penghasilan gara-gara pandemi kan waktu itu untuk bangun. Sedangkan pekerjaan Fatih gue butuh dinaikin, jadi pegawai bisa punya tempat. Dengan berat hati gue mikir sama Fatih, apa kita jual Cressida aja ya? Seenggaknya tubuhnya dia masih ada di sini nih, ada di garasi gitu. Tubuhnya dia tuh masih di garasi karena jadi coran, jadi apa segala macam. Terus juga waktu itu ada yang nawar juga orang Surabaya, dan kebetulan kan platnya emang Surabaya. Terus dia nggak masalah untuk gua jual ke sana dengan keadaan pajaknya emang mati waktu itu kan. Gua sempat mau balik nama segala macam. Kayaknya repot banget pada saat itu, masih pandemi awal-awal, dan akhirnya dengan berat hati gua harus jual Cressida. Oh, berarti nggak boleh dia? Nggak boleh dapet? Nggak boleh. Nanti aja dapetnya udah tahun berapa ya? Ya, pas gue udah punya Cressida lagi, biar nggak salah sama netizen. Yang duduk kan kayak film track, tau gak lu yang kata jantungnya diganti pakai itu manis. Iya. Waduh, Mas Dio, mengecewakan netizen Mas Dio nih. Hormat, selamat jalan. Tapi pasti kita harus buat. Tenang, apa-apa, masih ada Lexus dan BMW. Udah tuh gue jual Cressida lah. Singkat cerita gue nggak ngomong di Instagram, nggak ngomong di sosial media segala macam, bener-bener gue umpetin karena memang gue saat itu nyesel banget dan dilema. Dalam arti ya gue sayang banget sama mobil itu. Kita bangun dari nol banget, lo tahu sendiri itu semua, kita bangun dari karatan segala macam, akhirnya sampai jadi. Dan ya gue dilema lah. Terus akhirnya gue tutupin semuanya. Terus akhirnya gue beli mobil-mobil yang lain, beli BMW, beli M46, beli A36 segala macam. Tapi tetap hati gue tetap di Cressida. Jadi setelah bertahun-tahun, ketika sekarang kita mau bangkit lagi di masa-masa sulit, akhirnya gue nemu Cressida yang paling kinyis. Gue browsing malam-malam tuh di kosan di Jakarta. Wah,
Ini ada Jul, kata gue ke teman gue kan, si Jul. Tapi di Banten di Warung Gunung. Di mana tuh? Gue nggak tahu tempatnya, di Pandeglang yang jelas. Terus gue akhirnya nyamperin mobil itu dan akhirnya dapat. Udah gue upload di vlog sebelumnya, lo cek aja. Ya, akhirnya gue punya Cressida yang paling perfect sekarang, men. Dan sekarang gue mau bahas Cressida baru gue ini. Pas awal gue langsung beli velg. Di Jakarta gue ganti pernya segala macam, gue ceperin. Terus gua pasang kaca filmnya, gua pasang kaca film di PRJ di MGK. Jadi gua pasang di situ di Mutiara apa gitu namanya, gua lupa. Yang jelas itu di apa namanya, di Kemayoran ya. Masang kaca filmnya, habis itu gue beli velg ngasal aja di Jakarta karena gue udah sebel liat velg sebelumnya, ngasal aja beli dulu. Habis itu kan gue punya stok di rumah tuh, Equip C0 itu gue punya stok di rumah, cuman gue belum ke Bandung aja. Gue sebel aja ya, gue ganti velgnya. Habis itu ya gue bawa ke Bandung. Nah bawa ke Bandung habisnya gue ganti facelift. Gue sampai ke Parung nyari faceliftnya, ganti facelift, ganti mukanya. Dan gue punya stok lampu belakang itu yang Arab Saudi punya ya, jadi gue nyetok lama karena memang gue berjanji pada satu saat nanti gue harus punya Cressida lagi ketika Cressida hitam harus dijual. Jadi gue nyetok tuh lampu belakang, velg juga gue nyetok. Jadi akhirnya kesampaian lah punya Cressida Silver ini. Dan gue ganti lampu belakang, terus ganti lampu depan facelift, udah tuh cukup. Terus habis itu besoknya gue ganti velg, pakai velg yang stok di rumah. Namanya velg Rota Zero, kayak replikanya Equip. Cuman ini PCD-nya rare banget, 414, belang, lebar 9 yang belakang, lebar depan 8, ET-nya 25 sama 38. Jadi ini rare banget nih velgnya nih. Lo cari aja banyaknya 4 kali 100 biasanya. Kalau nggak 14 cuman rata biasanya. Gue stok dari lama karena memang gue pengen punya aja gitu. Suatu saat nanti, wah anjing nih Equip, modelnya Equip keren nih, dipasang di Cressida gue. Akhirnya gue pasang sekarang. Nah, gue iseng-iseng sama Adian. Adian gimana caranya biar lampunya cedok gitu kayak di luar negeri kayak Cresta ya, Cresta GX71 kan lampunya cedok gitu ke belakang, ada kotak-kotak gitu. Akhirnya gue beli lampu Vantren. Lampu Vantren gue beli, gue otak-atik, Adian yang otak-atik untuk jadi bisa dipasang di Cressida, jadi manis banget. Terus grillnya pakai yang tahun 85, jadi Cressidanya makin cakep. Gitu sambil ini ya. Nah, gue pasang ini juga nih, spion tanduk. Beli ini Tokped, ini fiber. Terus ya ini velgnya nih, yuk. Ini velgnya 15, ukuran 15, ring 15. Profil bannya 175/60 yang belakang. Profil bannya itu 185/60. Jadi gue pengen tetap tebel biar kelihatan retro banget. Gue tutup.
Setirnya gue pakai Nadri lagi yang bekas di Cressida hitam, nggak gue jual. Celong, ini juga apa namanya talang airnya. Ntar gue punya yang gue lagi mesen yang asli dari Jepang, ini lokal. Nah, ini sekarang kita kesini yuk. Ini lampu cedok, ini nih, Vantren. Jadi kelihatannya cakep ya, cedok gitu, kotak-kotak, terus pakai grill yang tahun 85. Beuh, nggak ada obat gantengnya. Terus juga ini mobil masih plastikan semua. Dan ini semua masih plastikan nih. Tuh. Masih plastikan, interiornya cakep. Tuh. Matic bro, harus Matic kalau Cressida menurut gua. Terus ini dirawat banget Cressidanya sama yang punya dulu, namanya lupa gue namanya Kang siapa ya? Pak ini Rendra apa siapa? Iya Mas Rendra apa namanya, lupa gua. Iya pokoknya namanya Mas Rendra lah ya dulu yang punya tuh. Dia juragan kolam renang. Iya Rendra namanya. Dulu Mas Rendra ini ngerawatnya bagus banget ya, jadi masih plastikan semuanya, interior juga cakep. Terus karat, jarang karat. Gua udah cek decknya kemarin, jarang karat. Ya terus, ya jadi ini Cressida paling perfect yang pernah gua punya selama hidup gua. Ya seenggaknya gua mencoba untuk ngeperfectin Cressida ini karena gua ngerasa sedih banget ketika Cressida hitam harus terjual, harus gua relain untuk bangun garasi ini, untuk bangun ke atas. Ya men, jadi cerita Cressida hitam sesimpel itu sebenarnya. Gua dilema, garasi harus dibangun, terus terkena pandemi juga. Padahal gue sayang banget sama Cressida itu, tapi ya mungkin sekarang udah di tangan yang bener dan di rumahnya di Surabaya. So sekarang penggantinya Cressida Silver ini dan gue sangat-sangat terobati dengan hal itu dulu. Sekarang jadi akhirnya gue punya Cressida lagi. So kayaknya sekian cerita Cressida perfect kali ini. Gua selalu pakai mobil ini lagi sekarang, bolak-balik Bandung Jakarta sekarang pakai Cressida ini, dan semoga dia nggak rewel. Tapi Cressida jarang rewel sih, jadi kalau lo cari Cressida ya fine-fine aja dan murah-murah daripada BMW si spare partnya. So kita ketemu di vlog selanjutnya teman-teman. Ya semoga Cressida hitam di tempatnya sana. Gua udah nggak tahu dia sekarang di mana, nggak pernah tahu mukanya sekarang kayak gimana. Kalau lo tahu tolong tag gua. Tapi yang sekarang udah ada penggantinya, gue harus move on. So, I think that's all for today teman-teman. Terima kasih udah nonton dan I'll see you next vlog. Assalamualaikum.